ayat mulai ayat 37 kita baca sampai 39 ya. Sudah dapat semuanya? Baru baca ayat 37 dan akan sekalian baca ayat 8 ayat 39 kembali kita semuanya baca. Siap? Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Amin. Baik, pagi hari ini firman Tuhan dari kita, ketidaktahuan membawa kebinasaan. Apa? Iya. Jadi tidak tahu itu bahaya. Bahayanya apa? Bisa binasa. Buktinya pada zaman itu semua binasa. Karena tadi katakan 39, mereka tidak tahu akan sesuatu. Kalau bertanya, mengapa orang tidak tahu? Pertama, tidak mau tahu, atau tidak mau belajar. Orang yang tidak tahu pasti tidak mau tahu dan tidak mau belajar. Kalau mau belajar, semua bisa kita ketahui. Apalagi sekarang teknologi yang semakin canggih, apa yang mau kita pelajari semua ada di YouTube. Asal mau belajar. Tapi masalahnya, tadi katakan zaman sekarang kedatangan anak manusia sama seperti pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh itu semua tidak mau tahu. Bukan tidak ada pemberitaan tentang penghukuman Tuhan. Dalam surah Petrus itu Nuh dikatakan pemberitahuan kebenaran. Nuh tentunya memberitahukan bahwa Tuhan sudah memutuskan. Nanti baca kitab Kejadian itu, Tuhan memutuskan akan membinasakan bumi. Karena Kejadian pasal 6 dikatakan seluruh manusia sudah hidup dalam kejahatan. Semua yang mereka lakukan hanya menyakiti hati Tuhan. Nanti baca Kejadian, kawin dan mengawinkan siapa saja yang mereka sukai. Ya kan? Tadi ayat 37 itu, ya. Ayat yang ke-38, ya. Sebab sebagaimana pada zaman Nuh sebelum air bah itu, makan dan minum, bukan berarti salah makan ya. Kalau dikata makan dan minum, kawin dan mengawinkan, artinya ini sudah berbicara tentang hawa nafsu. Sudah makan tadi, makan lagi di sana, atau sudah pesta pora. Maka kawin dan mengawinkan, kawin tidak salah menikah. Tapi sini kalau nanti baca kitab Kejadian pasal 6 itu, manusia mengambil istri siapa saja yang disukai mereka. Anak-anak Allah mengambil perempuan-perempuan anak manusia katanya. Siapa saja yang mereka sukai, berarti beberapa istri itu tidak masalah bagi mereka. Yang penting mereka suka. Itu kejahatan di mata Tuhan. Maka di dalam Kejadian pasal yang ke-7 atau 9 itu terjadilah air bah itu. Ya. Nah, jadi pada zaman Nuh itu mereka dikatakan tidak tahu akan sesuatu. Ini suatu kesalahan yang fatal dari umat Tuhan. Tidak tahu akan sesuatu. Itu yang membawa kepada kebinasaan. Ketika mereka tidak tahu sesuatu, maka tidak ada jaga-jaga. Contohnya kita, sekarang kita tahu banyak pencurian terjadi, ya kan? Nah, ketika kita tahu seperti itu, maka kita berjaga-jaga. Sebelum keluar rumah, kunci pintu. Atau yang bawa motor, amankan motormu, pasang kunci ganda, ya kan? Itu namanya tahu sesuatu baru berjaga-jaga itu. Sekarang sedia payung sebelum. Nah itu. Nah secara rohani itu seperti itu. Kan dikatakan sekarang ini akhir zaman, kedatangan anak manusia itu Yesus sudah dekat. Apa persiapanmu?
Kalau kau tidak tahu akan sesuatu, ya kan, maka hidupmu begitu-begitu aja. Tidak ada persiapan secara rohani. Ibadah itu bukan hal yang apa namanya. Bukan, ibadah itu sebenarnya harus menjadi kebutuhan. Amin. Tapi kan banyak orang menganggap ibadah itu sesuatu yang biasa. Akhirnya nanti memilih kegiatan yang lain daripada ibadah. Memilih hobimu daripada ibadah. Contohnya sekarang juga kan diumumkan ibadah jam berapa mulai? 6.45. Tapi buktinya bagaimana? Baru setengah dari kita datang kalau dia jamnya pasti ya kan. Karena belum merasa ibadah itu suatu kebutuhan. Padahal untuk kita beribadah, nanti dalam surat-surat itu dikatakan Allah mengorbankan anaknya, ya kan? Untuk kita bisa beribadah, Yesus harus korban nyawa. Nah, jadi bagaimana tidak kita? Ya. Nah, jadi ini apa yang ditulis di Alkitab itu menjadi peringatan bagi kita supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Kalau pada zaman dulu kata mereka tidak tahu akan sesuatu, maka kita harus tahu. Persiapkan dirimu, baik secara jasmani maupun secara rohani. Secara jasmani maksudnya contohnya apa yang kita kira-kira mau jadi apa kalau nanti ke depan. Ya. Maka persiapkan dari sekarang. Orang yang tidak punya visi ke depan, nah itulah orang yang ya, di rumah pun gak ada niatnya belajar, di sekolah pun gak ada niatnya belajar, sehingga tidak tahu akan sesuatu. Ketika ditanya apa, tidak tahu. Apa ini tidak tahu? Serba tidak tahu. Kalau dia nanti situ, dalam ada kado telanjang di situ. Apa ini? Karena tidak tahu kau pegang leket kau di situ, kesetrum. Di jalan, udah lihat lampu merah, masih kau lanjutkan karena tidak tahu peraturan. Bisa binasa. Maka saya katakan tadi, tidak tahu akan sesuatu membawa kepada kebinasaan. Secara rohani pun seperti itu. Kalau kau tidak tahu tentang kedatangan Tuhan, ya, maka hidupmu biasa-biasa, tidak perlu tentang Tuhan, tidak perlu tentang ibadah. Ya, maka ketika Tuhan datang, maka kamu akan binasa. Kan di Alkitab sudah ada pilihan. Pilihannya apa? Neraka atau surga, pilih mana? Nah, jadi sekarang kita belajar dari situasi Nuh itu, ya. Mereka pada zaman Nuh itu tidak tahu akan sesuatu. Kalau katakan tadi Nuh itu pemberita kebenaran. Artinya gitu. Selama bahtera Nuh itu belum selesai. Nah, tadi kan karena Nuh tahu, maka dia mempersiapkan bahtera. Tuhan sudah beritahukan kepada Nuh, Nuh, aku akan menghukum seluruh bumi, katanya. Dengan apa? Kehukuman apa? Di Kejadian pasal 8 itu. Apa? Air bah. Tuhan sudah memberitahukan keputusannya kepada Nuh untuk menghukum seluruh bumi. Tapi Tuhan juga memberikan solusi atau jalan selamat untuk itu. Lewat apa? Membangun bahtera. Nah, karena Nuh tahu akan terjadi penghukuman, maka dia taat kepada Tuhan. Dia mau membangun bahtera yang besar. Dan itu bukan tanpa tantangan. Pertama, yang bekerja berapa orang? Yang membangun bahtera itu berapa orang? Berapa? 8. Kira-kira itu semua ya. Karena yang 8 itu, ada 4 perempuan di sini. Bisa bertukar semua. Perempuan yang di sini bisa bertukar. Oke lah, mungkin ada yang tukar masak, ya kan?
masak, yang bikin minum, bikin snack. Nah, mereka terlibat di situ. 8 orang. Kalau kita bandingkan sekarang membangun suatu kapal, kapalnya berapa meter? Ada yang tahu ukurannya? Panjangnya berapa? 300 hasta. Kalau ukuran meter berapa itu? 1 hasta kurang lebih 45 cm. Berarti 300 hasta berapa? Kurang lebih 140. Hampir lah itu. Ya, panjangnya. Yang bangun cuma 8 orang. Kalau sekarang coba lihat di dalam kapal saya. Kalau bangun kapal seperti itu bisa ribuan orang, iya kan? Atau ratusan orang bangun dengan alat yang canggih kalau pada zaman dulu. Itu tantangan pertama. Yang kedua, orang-orang di situ pasti mengejek Nuh. Wih, Nuh udah gila, ngapain bangun kapal di sini katanya. Besarnya juga bukan main. Tapi selama Nuh itu membangun Batra, itu juga dia juga memberitahukan kepada orang-orang di situ bahwa Tuhan akan menghubungi. Tapi tidak, karena mereka semua sudah dikuasai hawa nafsu. Apa tadi? Makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Kawin aja terjadi, makan aja terjadi. Jadi ketika Nuh memberitahukan firman Tuhan, mereka tidak mau tahu. Apa? Tidak mau tahu. Kalian di sini mau tahu? Amin. Maka rajin ibadah. Amin. Dari firman Tuhan yang kita tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya, Tuhan sudah beritahukan kita bahwa itu juga akan yang terjadi ke depan. Maka persiapkan diri. Ya. Nah, jadi jangan seperti orang-orang pada zaman itu sudah diberitahu, sudah diperingatkan, karena terlalu asik dengan dirinya sendiri, kesukaan sendiri, tidak mau tahu. Kalau sekarang kan seperti itu juga anak-anak kan. Asiknya apa? Jujur dulu. Keasikan mau sekarang itu ngapain? Main game, main TikTok, apa lagi? Main pulsa. Oke, bagus itu kalau orang beragam. Tapi tetap juga ingat ibadah. Tapi biasanya kalau sudah asik dengan permainannya sendiri, ketika dipanggil orang tuanya bisa marah, ya kan? Nah, itu contohnya. Kalau orang sudah asik dengan dunianya sendiri, tidak peduli dengan peringatan. Kalau disuruh bekerja, dia marah. Pesawat kata mamanya. Ini dulu, bentar nak. Tunggu dulu. Banyak anak-anak sekarang jadi suaranya lebih kuat dari suara mamanya. Benar atau betul? Anak-anak sekarang yang memarahi orang tuanya. Nah, harus bertobat. Ya, jangan terlalu asik dengan dunia. Akhirnya nanti menjadi binasa. Atau contoh sekarang, kan sudah banyak yang korban HP ini kan. Baru ini juga ada yang meninggal karena kelamaan main game, ya kan? Tapi kalau sekarang banyak orang tidak peduli lagi, ya kan? Nah itu karena dosanya itu. Tapi apa yang kita tahu itu harus menjadi peringatan bagi kita. Amin? Iya. Karena saya tadi apa yang ditulis dahulu itu peringatan bagi kita yang hidup di zaman ini, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya. Nah, dan untuk itulah kalau kalian diberikan banyak guru yang sudah menangkap di Sepedona, ya, ada banyak guru untuk mengajarkan berbagai pengetahuan supaya tidak seperti di zaman dulu tadi mereka tidak tahu akan sesuatu. Akibatnya apa tadi? Akibat tidak tahu sesuatu apa? Binasa.
Sampai perlawanan selesai, tidak ada yang percaya, tidak ada yang peduli. Akhirnya apa? Mereka semua masuk. Dan yang lebih parah lagi, ya, yang tahu sesuatu itu adalah binatang-binatang. Karena ketika perahu selesai, nanti sepasang binatang-binatang itu datang ke menghadap Nuh, ya kan? Lalu masuk ke perahu. Setelah semua masuk baru pintu ditutup. Artinya kesempatan tertutup habis. Mulai dari situ datang air bah. Barulah semuanya terkejut, terperanjat, terperangah, apa lagi namanya, menyesal. Sejarah tidak berguna. Nah, oleh karena itu, mulai sekarang seriuslah dalam belajar. Amin. Serius dalam beribadah. Amin. Yang sampai dikatakan tidak tahu. Ya. Apa ini tidak tahu? Apa itu tidak tahu? Ya. Kenapa tadi tidak tahu? Karena tidak mau belajar. Ya. Nah, jadi kita harus tahu. Ya. Tidak tahu. Akibatnya tidak apa? Akibatnya jadi binasa. Karena tidak tahu nanti kamu gampang disesatkan orang. Ya. Nah, coba dalam Efesus 5 ayat 17 baca dulu. Efesus 5 ayat 17. Kalau itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita harus tahu situasi, jangan bodoh. Usahakan mengerti kehendak Tuhan. Tuhan juga tidak suka dengan orang yang bodoh. Kenapa orang bodoh? Karena malas. Kita gurunya pemalas. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Bukan Pak Isak gurunya, bukan Pak Sat gurunya, semut, binatang terkecil. Itulah bagi orang pemalas. Ya. Nah, jadi sekali lagi, jangan bodoh. Harus tahu sesuatu. Supaya tahu sesuatu ngapain? Belajar, beribadah, baca firman Tuhan. Amin. Sudah baca kita setiap hari? Sudah? Oke, baik. Ya, teruskan lagi. Ayo sampai di firman Tuhan kita berdoa. Bapak yang baik, yang bersyukur untuk firman yang Tuhan sudah berikan bagi kami, yang mengajar kami untuk kami semakin taat kepada firman Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang bodoh yang Tuhan. Kami mau belajar terus dari firman Tuhan, supaya kami tahu tentang situasi yang sekarang, bahwa kedatangan-Mu sudah dekat ya Tuhan. Maka kami harus mempersiapkan diri kami supaya kami tidak binasa ya Tuhan. Ya tolong juga dengan kami di tempat ini, biar mereka Tuhan semakin hari semakin memperbaiki hidup mereka, semakin dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, yang bersyukur. Bahkan sebentar kami masih melanjutkan acara kami dan berikan persembahan. Tuhan berkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Amin.
Tuhan, apalah kami sehingga kami dapat memberi kepada Tuhan semua yang kami berikan lewat persembahan dari setiap tangan-tangan yang telah memberi, biarlah boleh menjadi yang agung di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk dengan sukacita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dalam setiap berkat yang sudah kami terima. Berkati tangan-tangan yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini, supaya dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan pulang, lindungi kami dalam langkah kami menuju kehidupan, jauhkan dari segala harapan. Kami sempurnakan doa kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu.